الله 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 ما لنا مولى سوى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai orang Islam. Orang Islam adalah orang yang berjalan di jalannya nabi-nabi. Orang Islam adalah orang yang hidup dengan cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam itu mestinya dia tidur dengan cara Nabi. Dia bangun tidur dengan cara Nabi. Dia masuk tandas, masuk toilet dengan cara Nabi. Dia masuk masjid dengan cara Nabi. Dia berpakaian dengan cara siapa? Nabi. Dia berumah tangga dengan cara siapa? Nabi. Dia berdagang dengan cara Nabi. Jadi orang Islam dia tidak hidup dengan cara dia sendiri. Bukan cara nenek moyangnya, bukan cara orang kampungnya, tapi cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun adat istiadat ini tidak berselisihan dengan sunnah, boleh dipakai. Tapi kalau seandainya adat istiadat bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka adatnya kita buang. Paham Pak? Adat, kalau di Minang adat bersandi sara bersandi kitabullah. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nabi-nabi Allah hantar ke dunia membawa satu kalimah yang sama, yaitu kalimah la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada yang bisa menciptakan selain Allah. Tidak ada yang bisa memelihara selain Allah. Tidak ada yang bisa memberikan rezeki selain Allah. Hanya Allah satu-satunya yang berkuasa di dunia dan di akhirat. Itu maksud kalimat itu. La ilaha illallah itu maksudnya Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Presiden tak punya kekuasaan, gubernur tak punya kekuasaan, wali kota, bupati tak punya kekuasaan, Pak Camat tak punya kekuasaan. Jangankan menguasai orang banyak, menguasai diri mereka pun mereka tak mampu. Betul Pak Gubernur? Jadi siapa yang berkuasa? Kurang keras suara, siapa yang berkuasa? La ilaha illallah. Maka orang beriman, orang Islam tidak boleh takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Tidak boleh meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah, dan tidak boleh berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Itu maksud kalimat itu. Maksud kalimat la ilaha illallah itu, selain Allah, makhluk tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. Itu maksudnya. Satu dunia mau bunuh kita tak akan mampu tanpa izin Allah. Seluruh manusia mau selamatkan kita tak akan mampu tanpa izin Allah.
Allah satu-satunya yang berkuasa. Siang hari ini kita tidak berjumpa, namun kita dijumpakan oleh Allah. Saya pun Pak Gubernur tak tahu siang ini bakal ke sini. Saya tahunya cuma satu acara tadi itu. Tahu dari airport dibagi tahu tadi sama Ustaz Suryadi. Nanti habis zuhur ada lagi acara yang lebih hebat lagi katanya. Banyak orang-orang hebat datang. Ada Pak Gubernur pertama datang, ada ketua, orang banyak baca lah jabatan dia bilang. Oh mantap lah aja. Nah, siapa yang menjumpakan kita? Allah. Meskipun janjian kalau nggak jumpa. Tadi Pak Gubernur di mobil ditelepon orang, Pak. Orang yang sudah nunggu. Kata Pak Gubernur, oh tidak bisa. Saya hari ini ada jadwal. Bentrok jadwalnya. Nah, tapi Pak Gubernur mau ke sini. Nampaknya kita yang mengatur, tapi sebetulnya Allah yang mengatur. La ilaha illallah. Hanya Allah yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Hanya Allah yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. La ilaha illallah. Yang menaikkan raja-raja adalah Allah, yang menurunkan raja-raja adalah Allah. Yang menaikkan presiden adalah Allah, yang menurunkan presiden adalah Allah. Yang menaikkan gubernur adalah Allah, yang menurunkan gubernur siapa? Allah. La ilaha illallah. Tidak ada hubungannya kemuliaan dengan jabatan. Bunda, ayahanda, abang-abangku, tidak ada hubungannya kemuliaan dengan pangkat dan jabatan. Kemuliaan in the hand of Allah. Allah mampu memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja. Dan Allah pun mampu menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Allah berkuasa menghinakan presiden tanpa mengambil jabatannya. Allah berkuasa menghinakan gubernur tanpa mengambil jabatannya. Allah kuasa menghinakan wali kota dan bupati tanpa mengambil jabatannya. Dia tetap jadi anggota dewan, dia tetap jadi ketua dewan. Tapi kalau Allah katakan hina, pasti hina. La ilaha illallah. Fir'aun itu Pak, Bu, sampai mati jadi raja. Bukan 2 periode, 3 periode Pak. Fir'aun itu sampai mati jadi raja. Tapi terhina hadirin. Ini ama-ama ini, ada anaknya namanya Fir'aun? Tak ada. Padahal raja sampai mati, tapi hina. Allah berkuasa membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah pun berkuasa menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Tambah kaya, tambah susah. La ilaha illallah. Jadi jangan dipikir orang kaya bahagia, belum tentu Pak. Jangan dipikir orang miskin sengsara, belum tentu juga. Karena semua dalam genggaman Allah. Ketika ada orang beriman dan beramal soleh, dengarkan baik-baik nih. Orang beriman dan beramal soleh, lalu Allah berikan dia kemiskinan. Allah perintah itu kemiskinan. Wahai kemiskinan, datanglah engkau kepada kekasihku itu yang miskin itu, ya, datang kau kepada dia, bahagiakan dia dengan kehadiranmu. Tapi ketika harta kekayaan datang kepada orang-orang tidak beriman kepada Allah, orang-orang ahli maksiat, Allah perintah harta tadi, wahai harta, wahai pangkat, wahai jabatan, datang kau ke musuhku itu, hinakan dia dengan kehadiranmu, hancurkan dia dengan kehadiranmu. Paham? Makanya dalam hadis qudsi Allah jelaskan, sekiranya kalian semua mendapatkan aku, kata Allah, niscaya kalian akan dapatkan segala-galanya. Hilang aku, hilang segala-galanya. Tidak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah. Jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Tidak masalah kita kehilangan pangkat dan jabatan karena Allah. Jangan sampai hilang Allah karena pangkat dan jabatan. Iya Bang, gak perlu jadi pejabat. Kalau harus dilaknat Allah ngapain? Betul nggak? Karena la aisha illa aishul akhirah. Nabi yang cakap. Sabda Nabi, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Dulu saya cita-cita saya sebelum kenal agama Pak, pengen ke Amerika, pengen ke Eropa,
pengen jadi orang kaya, pengen jadi artis terkenal, pengen punya band metal internasional, pengen manggung di Jerman. Cita-cita saya. Udah saya tulis di dream book saya. Tahu-tahu tahun 2000-an dapat hidayah. Wah, dapat hidayah, tertangkap Pak. Saya tertangkap hidayah, terkepung hidayah di Bali. Bukan di Makkah Madinah Pak. Kalau Allah kehendaki dapat hidayah di tempat maksiat, dapat. Saya mengenal Islam ini Pak, bukan di Makkah Madinah, bukan di madrasah, tapi di Pantai Kute di Bali, di tempat hiburan malam. Nah, ini gara-gara orang tabligh ini nih, jenggot-jenggot datang jemput saya malam-malam. Singkat cerita, ini kalau mau dengar cerita silakan di YouTube, ada ceritanya. Cerita lengkap kehidupan hijrah dari Sulaiman, ya, dari Sulaiman and Sahabat nama YouTube-nya. Tapi jangan lupa di like, comment, and subscribe. Promosi dikit Pak. Dengarkan semua tuh, ada tuh dari awal orang mana, kampungnya, di mana lahirnya, SD-nya di mana. Saya ceritakan semua biar banyak orang bertanya. Jadi intinya hadirin mulia, setelah saya mulai duduk di dalam masjid, ini asbabnya 3 hari 3 malam di masjid. Bapak ini berani ya Pak tinggalkan istri 3 hari? Ada yang berani nggak? Karena banyak ditawarkan tak berani Pak. Waduh, hilang istriku nanti. Jadi saya tuh dapat hidayah Pak, tuh asbab iktikaf di masjid 3 hari 3 malam tahun 2000-an. Berarti kurang lebih 22 tahun yang lalu. Waktu itu rambut saya masih gondrong metal. Dengar dulu nih, angkat kepala anak-anak, jangan ngobrol. Kita mau cerita hidayah nih. Subhanallah, saya diajak kawan saya bilang oke lah, 3 hari 3 malam. Ternyata tak mudah 3 hari 3 malam. Hari pertama gelisah saya, aduh panas sekali di masjid, ya, karena hati kita terpaut ke tempat hiburan malam tadi, ke tempat-tempat yang bersenang-senang senda gurau tadi, dunia. Hari kedua sudah mulai tenang. Hari ketiga, Masya Allah, saya tersadarkan Pak, ternyata yang saya cari selama ini nih, bukan popularitas yang membahagiakan ternyata. Jadi bayangkan Pak, Bu, 3 hari 3 malam jaga wudhu, batal wudhu lagi. Selama 3 hari 3 malam di masjid tidak ada handphone. Iktikaf di masjid, sholat berjamaah tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam. Yang didengarkan hanya pembicaraan tentang kebesaran Allah, yang didengarkan hanya ayat suci Al-Quran, hadis-hadis Nabi, cerita kehidupan para sahabat, para tabi'in, orang-orang soleh, wali-wali Allah. Yang diceritakan cuma kubur, mahsyar, sirat, surga, neraka. Saya merasa 3 hari 3 malam itu saya dimandikan oleh Allah dengan nur, cahaya, Quran dan Sunnah. Subhanallah. Setelah itu terbuka mata. Yang hari sebelumnya hanya dunia Amerika, Eropa, panggung, konser, itu saya cita-cita saya. Setelah 3 hari 3 malam di masjid, saya berubah cita-cita saya. Apa cita-citanya? Pengen masuk surga. Sederhana aja. Kalau orang tanya, Bapak cita-citanya apa Pak? Pengen masuk surga. Mau nggak Bapak Ibu jadi orang paling kaya di Kepri? Mau nggak, jujur? Mau nggak jadi orang paling kaya di Kepri? Tapi masuk surga? Mau. Udahlah kaya masuk surga lagi. Atau mau nggak jadi orang paling miskin? Mau nggak Bu? Mau nggak jadi orang paling miskin di Kepri? Tapi masuk neraka? Udah miskin masuk neraka lagi. Meskipun tak kaya, asal masuk surga. Nggak apa-apa miskin di dunia, jadi keset kaki orang pun nggak apa-apa, asal masuk surga. Buat apa jadi raja, jadi presiden, gubernur, wali kota, tapi nanti masuk neraka? Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Kekayaan di dunia bukanlah kekayaan yang sesungguhnya. Kemiskinan di dunia bukanlah kemiskinan yang sesungguhnya. Kerajaan di dunia bukanlah kerajaan yang sesungguhnya. Pengadilan di dunia bukanlah pengadilan yang sesungguhnya. Di dunia yang menang belum tentu benar, yang kalah belum tentu salah. Terus di mana ada orang-orang jahat itu dibalas? Ada akhirat. Tenang. Orang-orang zalim, boleh kau menang di dunia, kau rekayasa semua, tipu-tipu semua, kau atur dengan hartamu semua, silahkan.
Makan itu dunia, silahkan. Nabi katakan, celupkan ujung jari telunjuk kalian ke samudra yang luas, dan lihatlah air yang ada di ujung jari kalian, itulah dunia yang diperebutkan oleh banyak orang. Tetesan air diperebutkan, samudra yang luas diabaikan. Maka orang yang beriman, hadirin mulia, Allah nampakkan di depan mata dia itu akhirat. Kenapa orang-orang yang pencinta dunia, mohon maaf, tidak tertarik dengan agama? Dia nggak tertarik diajak ke pengajian, nggak mau dia ke masjid, nggak mau diajak salawatan, maulid dan semua nggak mau. Ajak itikaf nggak mau, karena mata dia tertutup oleh dunia. Dunia itu satu lembar daun kecil saja, tapi di depan mata dia, sehingga tak nampak itu gunung, tak nampak itu gedung-gedung tinggi. Begini, tertutup matanya, tak nampak. Bagaimana caranya? Ternyata keluar 3 hari di masjid itu, Pak, menjauhkan daun tadi. Oh, tak dibuang daunnya. Dunianya masih ada, tapi ternyata setelah dunia ada akhirat. Apa beda dunia dengan akhirat? Bunda, adik-adik, apa beda dunia dengan akhirat? Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Itu bedanya, Pak. Kalau saja harga dunia dalam pandangan Allah sama dengan sebelah sayap nyamuk, maka orang-orang kafir tak akan diberi minum walau seteguk air pun. Kucing dikasih makan, tikus dikasih makan, tapi ada bedanya, Pak. Kucing dikasih makan karena disayang, tikus dikasih makan karena dibenci. Kadang-kadang makanan tikus ini lebih mahal daripada makanan kucing. Tapi kucing tak perlu iri, karena di dalam makanan tikus ada racunnya, istidraj. Silahkan, hai orang-orang jahat, kau buat suka-suka kau. Ada racun di makananmu itu. Kalau tak cepat-cepat bertaubat, orang-orang zalim, orang-orang jahat hanya menunggu azab Allah datang saja. Tidak usah terpesona. Kucing tak perlu iri melihat makanan tikus. Dunia ini ujian semua, Pak. Itu yang kita bahas tadi. Kekayaan di dunia bukanlah kemuliaan, tapi ujian. Kemiskinan bukanlah sebuah kehinaan, tapi ujian. Apa ujian bagi orang kaya? Apakah dia bersyukur atau tidak? Apa ujian bagi orang miskin? Apakah dia bersabar atau tidak? Tidak ada hubungannya kekayaan dengan kebahagiaan. Kalau ada hubungan kekayaan dengan kebahagiaan, tentu Qarun lah orang paling bahagia di dunia. Kalau ada hubungannya kebahagiaan dengan kekuasaan, tentu Fir'aun dan Namrud lah orang yang paling mulia di dunia. Ya, Pak. Sendal emasnya Fir'aun itu berada di neraka, Pak. Tapi sendal capalnya Bilal bin Rabah terdengar ke dalam surga. Nah, maka ini harus didudukkan dulu nih, Pak. Lepaskan kacamata dunia. Hai orang-orang kepri, dengarkan baik-baik. Dunia itu seperti sapi. Seperti apa? Dunia seperti tai sapi, kotoran sapi. Agama seperti susu sapi. Maknanya kalau susu sapi ini tak diusahakan, tak akan keluar, Pak. Susu sapi ini harus diperah baru keluar. Tapi tai sapi tak perlu diperah, Pak. Tidak perlu dipencet perut sapi itu. Kalau udah waktunya keluar, dia keluar tuh. Tak perlu terburu-buru dengan tai sapi itu. Kalau sudah waktunya keluar, tak bisa ditahan, Pak. Dia pasti keluar. Tapi kita lihat banyak orang tak sabar, dia masukkan tangannya ke belakang. Akhirnya kena sipak sama sapi, lepas gigi dia. Babak belur dia. Paham ini? Dunia seperti bayang-bayang. Seperti apa? Tidak ada satu orang manusia pun yang mampu menundukkan bayang-bayang dengan mengejarnya. Dengarkan. Satu-satunya cara menundukkan bayang-bayang dengan meninggalkannya. Kalau kita memutuskan untuk mengejar cahaya, Allah perintah bayang-bayang yang mengejar kita. Seperti para sahabat radhiyallahu anhum majma'in, mereka menolak dunia dengan kedua tangannya, tapi dunia datang dalam keadaan hina ke bawah telapak kaki mereka. Seperti hari ini kita mengejar-ngejar dunia, tapi dunia lari meninggalkan kita. Tidak usah cinta dunia, biar dunia mencintai kita.
Saya pernah nonton video di YouTube, Pak. Ayahanda. Judul videonya How the African Catch the Monkey. Bagaimana cara orang Afrika menangkap monyet. Ya, ada nanti pulang lihat di YouTube, Pak. Jadi ternyata orang Afrika nih, kalau dia mau tangkap monyet, dia tipu monyet. Jadi kacang-kacang dimasukkan ke lubang yang kecil yang bisa dimasuki tangan monyet. Dimasukin biji-biji kacang sebanyak-banyaknya. Lalu dia tunggu monyet datang dan dia siapkan tali untuk mengikat kepala monyet tadi. Dan hampir semua monyet memasukkan tangannya ke dalam lubang, diambil kacang sebanyak-banyaknya, serakah. Lalu dia tarik tangannya keluar, gak bisa karena genggamannya membesar. Lalu dia teriak-teriak, datanglah orang Afrika itu mengikat kepalanya. Padahal kalau monyet tadi mau berpikir, dia lepaskan itu kacang, dia lari, selamat. Atau diambil satu-satu aja, dia gak serakah, aman dia. Tapi ternyata monyet tak mau melepaskan genggamannya tadi. Tidak mau melepaskan kacang di genggamannya. Begitulah kira-kira, Pak. Orang ketika mendengar azan tak mau meninggalkan tokonya. Sama seperti apa, Pak? Bukan, saya bilang. Ibu ini. Maknanya jangan terlalu serakah sama dunia. Saya tinggal di Solo, saya orang Solo, orang Minang. Rumah saya itu, kampung saya itu di pinggir Danau Singkara. Tahu Danau Singkara? Nama kampung saya namanya Saniang Baka. Lalu waktu kecil tuh kami sering ke danau memancing ikan. Sering kita pancing ikan, cacingnya habis, ikan tak dapat. Penasaran, akhirnya diselidiki, Pak. Ternyata ada ikan-ikan yang cerdas. Ketika dilihat cacing turun, dia pasang kewaspadaan, hati-hati. Dia tahu ini tipuan ini. Maka diingatkan teman-temannya, kau dekati cacing itu jangan terlalu lebar kau buka mulut. Akhirnya didekati cacing, dikenyot-kenyot cacing kita. Habis, Pak. Tapi ada ikan yang serakah, dia buka mulutnya lebar-lebar, hop, tersangkut kail, akhirnya binasa. Masa ingat nih pesan saya nih kepada ikan-ikan kecil ini. Kalau kau lihat cacing jangan terlalu lebar buka mulut, nak, ya. Bukannya kecil, saya yang besar-besar nih juga. Jangan terlalu lebar buka mulut. Maknanya jangan terlalu serakah sama dunia. Nanti keluar dari air. Kalau ikan sudah keluar dari air binasa. Kebahagiaan ikan hanya di dalam air. Kalau ikan sudah di dalam air, meskipun airnya keruh dia bahagia. Meskipun ombaknya besar dia bahagia, karena ikan berada di dalam fitrahnya. Tapi kalau ikan sudah keluar dari air, Bapak pernah melihat ikan di pasar ikan? Tak ada yang bahagia, Pak. Matanya terbelalak, mulutnya terbuka. Begitulah manusia kalau keluar dari agama, tak mungkin bahagia. Mau artis terkenal? Survei membuktikan artis Bollywood, band-band terkenal kelas dunia, hampir semua vokalisnya, hampir semua member bandnya mati bunuh diri. Nah, yang bahagia, Pak. Saya kan anak band. Saya sampai hari masih anak band, sekarang masih main musik. Ada namanya dulu Kurt Cobain, Nirvana bandnya. Smile Like Teen Spirit. Wah, About a Girl, lagunya itu booming, nomor 1 di dunia penjualannya waktu itu. Tapi ketika semua Allah berikan kepada dia, dia tak bahagia. Dia bilang, I hate myself and I will kill myself. Akhirnya dia bunuh diri, ambil pistol tembak kepala. Tak ada hubungannya kebahagiaan dengan popularitas. Tak ada hubungannya kebahagiaan dengan pangkat dan jabatan. Tanya Pak Gubernur, teman-teman dia yang pejabat-pejabat di Jakarta yang tak taat kepada Allah, tak bahagia. Harus minum obat tidur untuk tidur. Rumahnya besar, kehidupannya sempit. Tapi orang beriman, sempit rumahnya, lapang kehidupannya. Ya, itu Bunda. Jadi biasa saja sama dunia. Dunia ini kenikmatan yang sedikit. Maknanya kalau sedikit nikmat, kalau banyak menyusahkan. Itu yang kita tanya tadi. Bapak-bapak kalau dikasih kopi 1 gelas nikmat nggak?
Pulang ke rumah, istri sambut, sayang, ini kopi 1 gelas, nikmat. Tapi istri datang Pak, menyambut dengan 1 ember kopi. Minum nih kopi. Habisin, tak habis jangan kau masuk Bang. Apa yang kita cari di dunia ini sebetulnya Pak? Sayyidina Ali mengatakan dunia ini halalnya dihisab, haramnya diazab. Tapi Sayyidina Abu Bakar cerdas Pak, dia doa, ya Allah, hilangkanlah dunia dari hatiku, bukan dari tanganku. Woi, mantap banget. Gimana doanya Pak? Dunia di tangan, di hati jangan. Hilangkanlah dunia dari hatiku, bukan dari tanganku. Hati ini baitullah bunda. Jamaah, hati ini rumahnya Allah, singgasananya Allah. Tidak boleh ada makhluk di dalamnya, tidak boleh ada dunia di dalam hati. Hanya Allah Ta'ala di hati kita. Gimana caranya? Masukkan kebesaran Allah ke hati, bersihkan hati. Karena ayam tidak akan mau masuk ke dalam kandang selagi masih ada musang di dalam kandang itu. Maka orang cerdas dia tahu bagaimana supaya ayam ini nyaman dalam kandang. Dia bersihkan kandang itu, dikeluarkan musang, barulah ayam masuk dengan sendirinya. Keluarkan dunia dari hati. Keluarkan suami dari hati, keluarkan istri dari hati, keluarkan anak dari hati, keluarkan pangkat dan jabatan dari hati, keluarkan mobil dari hati. Hati ini kecil tapi mobil masuk ke dalamnya. Mobil yang di brand orang, hati yang sakit. Betul ya? Maka orang beriman Pak, datangnya dunia tak mengembirakan hatinya, hilangnya dunia tak menyedihkan hatinya. Tak terkesan dengan dunia, itu orang beriman. Karena dia tahu tidak ada apa-apanya dunia. Nah ini harus dipahami hadirin bunda. Kalau itu sudah masuk dalam hati, oh memang benar, hati harus bersih. Di dalam sumur yang ada bangkainya, di dalam sumur ada bangkai tikusnya. Kita telepon air isi ulang 100 tangki. Ini air saya kotor nih, bau busuk. Kita masukkan air bersih, tapi bangkai tak dikeluarkan. Sampai kapanpun itu tetap najis saja. Maka kuras habis, keluarkan semua kotoran dari dalam sumur. Bangkai-bangkai tadi baru ganti dengan air bersih. Paham Pak? Nah, makanya kita perlu sekali-sekali meninggalkan dunia kita. Ya, nanti sama Pak Gubernur, sama semua orang tua kita pergilah kemana, ke masjid. Belajar mati sebelum mati, belajar meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia, melatih istri jadi jando. Nah karena bapak-bapak ini biasanya laki-laki ini tak panjang umurnya Pak. Biasanya ada juga yang panjang, tapi rata-rata kita laki-laki ini mati lebih duluan Pak, karena banyak makan hati. Nah di sini lah ya kalau di sana. Maka ibu-ibu ya sama suami itu baik-baik biar panjang umur suaminya. Pulang ke rumah itu jangan ditanya dari mana, sama siapa, kemana, itu nggak boleh. Ini hati-hati Pak. Ini adab-adab di rumah tangga nih. Saya ingatkan karena banyak ibu-ibu yang datang. Bu, sama suami itu jadilah wanita terbaik. Yang kalau dia bicara, kalau kalian bicara menyenangkan hati suami. Kalau suami pergi, rindu dia pulang ke rumah ingin menatap wajah istrinya. Jangan sampai di dalam handphone suami ada kuntilanak. Dicek siapa kuntilanak Bang? Itu orang rumah katanya. Iya Pak. Dia pulang lebih dahsyat dari Kapolsek ini ya, dari Polres interogasinya. Mana Bang? Mana? Sebaik-baik wanita, wanita yang paling pandai menyenangkan hati suaminya, yang menyejukkan pandangan suaminya, yang tak pernah bicara keras-keras sama suaminya. Dan sebaik laki-laki yang paling baik kepada keluarganya, yang paling sayang kepada ahlinya. Pak, kita ini laki-laki bisa baik-baik sama orang lain Pak.
Karena kita jaga image. Takut kita dibilang orang jahat kan? Tapi sama keluarga, sama adik, sama abang, sama istri, sama anak, kadang-kadang kayak monster. Apa ngomong? Karena kita tahu kita marah pun dia tetap adik kita. Ya, dia nggak mungkin lari. Ini anak tetap anakku, tetap istriku. Tapi ternyata kata Nabi SAW, sebaik-baik laki-laki adalah laki-laki yang paling baik kepada istrinya. Maka bapak kalau pulang ke rumah pak, panggillah istri itu dengan panggilan kesayangan, seperti Nabi memanggil istri beliau, ya Humaira, hai yang pipi kemerah-merahan. Tapi istriku hitam pak, gimana? Kalau istrimu hitam, jangan dipanggil Hajar Aswad, panggil brownies, coklat, itu manggilnya. Itu apa? Mak hitam sini kamu, jangan marah dia nanti. Iya pak. Oh udah tua malu manggil istri sayang, nggak usah malu. Ini saya dengar cerita ada kakek-kakek umur 80 tahun pak, istri 75 tahun, tapi setiap memanggil istrinya sayang. Takjub orang-orang pak, ini kayak gimana ceritanya kok manggil sayang terus sama istri? Jangan keras-keras, aku lupa namanya katanya. Ternyata lupa nama istri. La ilaha illallah. Jadi itulah hadirin sekalian, orang beriman tuh hebat hidupnya. Di rumah hidup sunnah, makan sama istri suap-suapan. Kapan terakhir suapi istri pak? Ini Rasulullah bunda, ini dengar, kalau Nabi makan dengan istrinya, Nabi suapi istri beliau Ummahatul Mukminin menyuapi Nabi. Selesai makan, Nabi memegang tangan Ummahatul Mukminin dan membersihkan sisa makanan dengan mulutnya. Romantis nggak pak? So sweet nggak? So sweet. Begitu. Ini bapak-bapak ini mohon maaf, ini bukan di sini ya. Kalau di tempat lain ini bapak-bapak ini banyak nakal bunda. Wah, banyak nakal. Di sini enggak ada bedanya pak. Ada cerita nih Pak Gubernur. Ini bapak ini karena mungkin sudah panik di rumah, istri marah-marah terus, akhirnya nekat diam-diam buka cabang pak. Dia buka cabang diam-diam. Hati-hati bu, kalau bapak itu suami ibu kalau sudah simpan handphone, ada passwordnya susah dibuka. Kalau ke kamar mandi dia bawa handphonenya, kalau tidur disimpan di bawah bantal, itulah tanda-tanda tuh. Itu hati-hati itu, waspadalah. Tapi bapak-bapak memang idenya banyak. Jadi 02 ini ditulis nama Kapolda. Jadi kalau nelpon istri tak berani angkat. PD taruh handphone, biasanya Kapolda mungkin angkat. Suatu kali dia mandi, handphone taruh di atas kulkas. Istri sayang sama suami bikinkan kopi. Masa air panas, kopi sudah dimasukkan, tiba-tiba bunyi handphone, Kapolda telepon. Tak berani ngangkat. Nah Kapoldanya. Nanti tunggu abang. Ternyata bunyi lagi handphone tadi. Dalam hati istrinya ini, kalau 3 kali dia telepon lagi, aku angkat. Benar nelpon lagi 3 kali, pas diangkat, sayang kok lama kali ngangkat. Dia bilang kurang ajar rupanya, dibilang. Ditipu aku, bilang Kapolda. Langsung handphone mahal itu, iPhone 14 masuk ke kopi panas tuh. Kurang ajar katanya, tipu rupanya. Dia nih abang nih pede banget keluar kamar mandi. Sayang, lihat handphoneku enggak? Kata istri itu lagi ngopi sama Kapolda. La ilaha illallah. Maka ibu-ibu jangan galak-galak ya. Biar suaminya nggak buka cabang lagi. Tapi kalaupun itu terjadi, ada lagunya. Oh, apa yang terjadi, terjadilah. Ikhlaskan. Senang nggak Pak? Senang Pak. Tapi intinya jangan sekali-kali menantang syariat Islam. Kalau tak mampu katakan ya Allah, aku tak mampu ya Allah. Jangan kau beri aku ujian yang berat-berat ya Allah.
tak mampu aku berbagi ya Allah. Nah, itu doanya. Tapi ada ibu-ibu bilang, aku anti poligami, umpama gitu Pak, itu murtad, langsung detik itu dia keluar dari Islam. Ini hati-hati, saya bicara syariat nih. Ibu nggak boleh ngomong itu ya, anti dengan ayat Allah, nggak boleh. Bapak-bapak juga begitu, jangan zalim, jangan tipu-tipu. Belajar dari kiai-kiai kita, guru-guru kita. Ada undang-undangnya dalam negara kita nih, harus tanda tangan 01, baru 02 datang. Jangan Kapolda, Kapolres, Kapolsek mainnya. Ya, jangan tipu-tipu, nanti tak bahagia hidup kita. Betul nggak Bunda? Tidak ada dusta di antara kita. Itulah rumah tangga. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Makanya Bunda, perbaiki hati. Karena wanita ini semakin tua, semakin cantik ruhnya. Ruhaniat wanita ini semakin tua makin cantik, Pak. Kalau jasadnya, mohon maaf ya, tidak bisa ditoleransi, Pak. Ini gravitasi bumi soalnya, Pak. Kendor sana, kendor sini, keripur sana, keripur sini, nggak bisa ditahan. Makanya laki-laki yang saleh, dia memandang istrinya bukan jasadnya, dia pandang ruhnya. Karena hakikat cinta itu nanti di surga, bukan di dunia. Hakikat pernikahan di mana? Di surga. Iya Pak. Itulah. Inilah sunnah Pak. Saya bicara sunnah nih. Makanya baiti jannati, kata Nabi, rumahku surgaku. Itu bukan rumah yang mewah seperti rumah kita, ada karpet tebalnya, ada AC spring bednya, Pak. Rumah Nabi beralaskan tanah juga sekali. Tidak ada apa-apa di rumah Nabi, tapi ada Allah di rumah Nabi. Ada wanita surga, ada calon ratu bidadari surga, wanita soleha. Satu orang wanita soleha, kata Nabi, lebih baik daripada 70 orang wali Allah. Nah, main Pak. Perempuan ini kalau soleha, luar biasa Pak. Tapi satu orang wanita yang jahat lebih jahat daripada 1000 orang laki-laki yang jahat. Hati-hati juga Pak. Maka perempuan harus dikenalkan agama. Ya Bunda ya. Nah, makanya itulah perlu sunnah di dalam rumah tangga kita. Hidupkan ta'lim di dalam rumah. Undang malaikat datang ke rumah kita. Kalau kita bacakan ayat Al-Quran, kita bacakan hadis Nabi di dalam rumah, maka malaikat akan mengurumuni rumah kita. Kalau malaikat sering datang ke rumah kita, insya Allah sifat taatnya malaikat akan menular ke seluruh ahli rumah. Amin. Maka itulah hadirin mulia. Sunnah dihidupkan, sholat dihidupkan. Wanita sholatnya di mana? Kalau ke masjid tak boleh dilarang, Pak. Bantum punya istri mau ke mall boleh dilarang. Kau jangan ke mall, nanti abang antar, boleh. Mau pergi ke pasar boleh dilarang. Mau pergi ke rumah temannya boleh dilarang. Tapi kalau dia bilang, bang aku mau ke masjid, tak boleh kita melarang. Maka nih ibu-ibu yang di masjid ini insya Allah calon ratu bidadari semua. Amin. Rasulullah SAW hadirin mulia mengajarkan kita untuk berakhlak mulia, untuk berakhlakul azimah. Ya. Sama wanita Nabi ajarkan kelembutan. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab itu Amirul Mukminin. Sayyidina Umar itu singa padang pasir. Satu hari sahabat datang ke rumah Sayyidina Umar mau curhat. Sahabat Nabi mau curhat datang kepada Umar karena istrinya cerewet. Aku ngadu kepada Umar dulu lah. Sampai di depan rumah Sayyidina Umar, dia melihat Sayyidina Umar sedang diomelin istrinya. Dan beliau hanya duduk diam, angguk-angguk dan tersenyum. Tak dibalas, tak dibantah, karena cerdas. Orang cerdas dia tahu kalau ada petir menyambar, tak usah ikut teriak, karena petir itu akan berhenti pada waktunya. Saya mau tanya Bunda, Ayahanda, Ustadz, Pak Gubernur, kenapa sunnahnya dikorbankan ketika Idul Adha itu kambing jantan, Pak, bukan kambing betina? Tahu nggak? Ada hikmahnya itu. Kenapa kambing jantan yang disuruh Nabi korbankan, bukan kambing betina? Karena memang terbukti kambing betina ini jangankan dikorbankan, disalahkan pun tak mau, Pak. Betul, Pak.
Nggak mau dia. Dia belok kanan, sennya kiri, Pak. Itu pun tak bisa disalahkan. Makanya Pak, kalau berhadapan dengan mereka kaum Hawa ini, diam, tersenyum, katakan betul deh. Selesai masalah. Abang yang salah rupanya, minta maaf. Begitu dari tadi ya Pak. Jangan berdebat sampai kiamat gak selesai. Insya Allah ya. Kalau sudah begitu, terbentuklah wanita solehah di rumah kita, istri solehah. Ini istri ini Pak Gubernur, kritikus terpedas, namun supporter siap mati. Betul gak Bunda? Kami kaum laki-laki ini nggak kuat kalau dikritik perempuan, Pak. Tapi kalau kita diganggu orang, Pak, dia kejar itu orang, Pak. La ilaha takbir katanya. Itulah wanita. Kita perlu wanita. Ini yang jomblo-jomblo nih Pak, kalian jangan sendirian. Nabi Adam alaihissalam di surga, di surga sendirian. Makanannya makanan surga, pakaiannya pakaian surga, rumahnya istana surga, tapi tak ada istri. Galau Pak, gelisah Nabi Adam alaihissalam. Ini tinggal di Batam sendirian, bahagia-bahagia itu perlu dicurigai itu. Ya, maka jangan sendirian Pak, karena banyak nanti orang masuk neraka gara-gara dosa yang dibuat ketika sendirian. Maka berjamaahlah, ibu-ibu berjamaahlah, jangan sendiri-sendiri. Kita punya musuh dua, satu dari dalam diri, satu dari luar diri. Musuh dari dalam diri itu hawa nafsu kita, syahwat kita. Dia kuat tapi bodoh. Dari luar diri kita itu iblis laknatullah alaihi dan para pengikutnya, syaitan minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Dia lemah tapi cerdik. Syaitan itu cerdik. Kalau syaitan, iblis, dia featuring sama nafsu, bahaya. Kolaborasi dia, kolaps. Tumbang kita Pak. Mana yang lebih berbahaya? Musuh di dalam rumah apa di luar rumah? Satu ekor ular di dalam rumah itu lebih berbahaya daripada 1000 ekor ular di luar rumah. Maka syahwat ini perlu dijaga hadirin sekalian. Dengan cara apa? Duduk berjamaah, kemana-mana berjamaah. Jangan sendiri-sendiri. Macam-macam idenya sendirian tuh Pak. Ini bapak-bapak ini kalau udah sendirian di rumah, aneh-aneh pikirannya Pak. Betul nggak Pak? Bisa sholat tahajud sendirian. Kalau bapak-bapak ya, bersih-bersih, nyuci baju. Kalau sendirian di rumah, baca Quran. Betul nggak tuh Pak? Enggak rupanya. Maka jangan sendirian, berjamaahlah. Sholat berjamaah. Yang paling penting itu 5 waktu di masjid berjamaah Pak. Saya ingatkan Pak, Rasulullah mengancam, kata Nabi, sungguh aku ingin kumpulkan pemuda-pemuda, lalu kuperintah mereka mengumpulkan kayu bakar untukku, dan aku akan datangi laki-laki yang sholat fardu di rumah-rumah mereka, dan aku akan bakar rumah mereka. Siap Pak mulai hari ini? Ini semuanya Pak berjanji ya. Mau berjanji Pak, ikuti kalimat saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berjanji akan sholat 5 waktu berjamaah di masjid sampai mati. Udah janji ini Pak Gubernur. Aduh, bisa dirubah nggak Ustaz? Nggak bisa, udah terucap. Kok lama kali Bang sampai mati? Kalau besok mati, sampai besok saja. Jangan sampai angan-angan melewati batas umur. Dunia ini tak lama, sementara saja. Minggu lalu ada anak-anak remaja minta izin sama mamanya, sama ibu papanya, "Ma, aku mau nonton bola, Ma." Pergilah nak, dikasih uang belanja, tahu-tahu yang pulang jenazah anaknya. Lahir memang lebih duluan ibu dari anak, tapi urusan kematian kadangkala lebih duluan cucu daripada kakek. Waspadalah. 70 kali malaikat maut setiap hari menatap wajah kita, setiap hari. Maka orang cerdas adalah orang paling banyak mengingat mati. Ya. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Ada lagunya tuh. Mau dengar lagunya enggak?
berharaplah hanya kepada Allah yang maha segalanya, yakinkan hati hanya kepadanya. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua kan kembali padanya. Sedih sementara, bahagia sakit sehat sementara, cantik tampan pun dunia sementara, akhirat gubernur bupati gendut kurus semua sementara ya. Dunia akhirat, nah itu bagus akhirat selama-lamanya. Tapi ada mak-mak di masjid lain, akhirat sementara gak konek. Kadang nih Masya Allah, karena dia mungkin terlalu ngantuk mungkin ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tak lama lagi di asar akan datang ya. Saya pun habis ini langsung meluncur ke airport ya, karena pesawat saya nanti habis asar sekitar jam 4:30 nah kita terbang, karena nanti malam ada maulid ya. Saya sebetulnya 2 minggu lalu baru pulang dari tempatnya Pak Gubernur. 2 minggu lalu tiba-tiba ditelepon lagi sama Dr. Saad. Dia bilang, Ustaz Dery ada perintah Pak Gubernur ke Batam. Dia tanya bisa datang nggak? Harus datang. Oh nggak bisa, harus datang. Saya bilang siap, tapi saya harus bolak-balik Jakarta Batam. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi dalam waktu yang lebih lama lagi. Amin. Di majelis yang lebih besar lagi. Kalau bisa nanti Pak Gub bikin konser di luar masjid, kita bawa gitar. Amin ya. Kita bawa gitar, kita bawa artis-artis hijrah. Ya. Kita bersenang-senang masuk surga. Amin. Apa kesimpulannya majelis Maulid Nabi ini? Yang pertama, Bunda, kakak, adik, ayahanda, abang-abangku semua, orang baik dalam pandangan Allah adalah orang yang hatinya terbebas dari kesyirikan. Itu yang pertama. Dia yakin Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Yang kedua, orang baik dalam pandangan Allah, kehidupannya dihiasi oleh sunnah Rasulullah. Yang ketiga, orang baik dalam pandangan Allah, salatnya khusyuk wal khudu, berjamaah di awal waktu, di tempat azan dikumandangkan. Yang keempat, orang baik dalam pandangan Allah, orang yang haus akan ilmu. Ini seperti jamaah semua nih ya. Ilmu seperti air, kata Imam Syafi'i, hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Orang tinggi hati tak bertambah ilmunya. Dan kalau betul ilmu itu masuknya Pak, maka kita akan semakin merunduk bila semakin berilmu. Tawadhu. Apa itu tawadhu? Orang yang keluar dari rumahnya dan dia menganggap semua orang lebih baik dari dia. Orang tua saya ini lebih baik dari saya semua. Ini Pak Gubernur semua lebih baik. Kenapa? Karena mereka lebih duluan beramal soleh dari saya, pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Adik-adik ini lebih baik dari saya. Kenapa? Saya lebih duluan bermaksiat daripada mereka, pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa mereka. Maka ucapkan kalimat ini, tolong diikuti ya, semuanya ikuti dengan suara yang keras. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Tolong ulangi. Itu permainannya Pak. Seburuk-buruk saya, lebih buruk orang lain.
Kalau itu sombong namanya. Seburu-buru orang lain lebih buru saya. Hinakan dirimu sehina-hinanya sampai tak ada lagi orang yang mau menghina kita. Rendahkan dirimu serendah-rendahnya kata ulama sampai malas orang merendahkan kita. Direndahkan orang apa di Pak Gubernur? Itu baru sedikit kesalahan saya yang kau tahu. Yang kamu nggak tahu masih banyak lagi. Oh begitu ya Pak ya? Ya sudahlah Pak kalau gitu ya. Min kalimin itu positif. Tak usah bela diri. Tinggalkan perdebatan meskipun kita benar. Itu yang diajarkan Nabi. Lalu ikhlas. Orang ikhlas dipuji tak senang hati, dibuli tak sakit hati. Jadi kalau orang puji-puji Pak Gubernur santai saja, biasa saja. Pujian orang tak akan membuat kita mulia. Ataupun sebaliknya orang caci maki kita, caci maki mereka tak akan membuat kita hina. Tak perlu menjelaskan siapa dirimu kepada orang lain kata Sayyidina Ali, karena orang yang mencintaimu tak perlu itu, dan orang yang membencimu tak percaya itu. Quotes, jadikan status. Tak perlu menjelaskan diri kita kepada semua orang. Biarkan saja orang menilai apa. Ya. Ikhlas. Dipuji tak terbang, dicaci tak tumpang. Tangan kita cuma dua, mulut orang miliaran banyaknya. Tak mungkin kita menutup mulut semua orang. Biarkan dia berkicau, silahkan. Nanti dia capek sendiri. Tutup saja telinga. Tak mungkin menutup mulut mereka semua karena kebanyakan mulutnya. Dan teruslah berjalan sampai berjumpa dengan Allah. Kalau orang gibah kita Pak, orang fitnah kita, katakan thank you, terima kasih, Allah telah beri aku pahala tanpa bersusah payah. Ngapain marah-marah? Iya enggak? Ya, kalau kita difitnah orang dapat transferan pahala. Dan yang terakhir, jadikanlah dakwah dan tabligh sebagai kegiatan hari-hari kita. Karena itulah kerja Nabi, datang dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari lorong ke lorong. Ajak manusia kepada Allah, bukan kepada diri kita. Ini penting nih Pak, nanti kalau keliling lagi nih Pak Gubernur, ajak orang kepada Allah. Gak usah suruh dia pilih kita. Kau pilih Allah dan Rasulnya. Kalau kau memilih karena Allah, pilihlah. Tapi kalau kau memilih karena dikasih angka-angka fulus, tak ada gunanya. Ya. Maka ambil hati umat ini dengan la ilaha illallah. Insyaallah kalau kita dapat Allah, kita dapat segala-galanya. Bila kita kehilangan Allah, kita kehilangan segala-galanya. Baik, itu dari saya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Oh ya Rasulullah, request Pak Gubernur, ini ada syair saya. Berabad-abad jauh darimu, begitu tebal rasa rinduku. Semoga kelak ku bisa bertemu denganmu ya Rasulullah. Rasa bangga menjadi umatmu, teruskan semua dakwah-dakwahmu. Selawat dan beserta salamku untukmu ya Rasulullah. Siang-siang mencoba merayu, mengajak semua manusia bicara dari hati ke hati. Mari kita salat, malam-malam ku menangis lagi, sibuk kepada aib sendiri. Semoga Allah pertemukan nanti denganmu Rasulullah. Ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika.
malaika. Sallu ala nabi. Satu salawat 10 rahmat tercurah-curah. Semoga ribuan rahmat tercurah ke masjid kita, amin. Dan yang paling penting, wahai manusia, jangan kau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat sementara. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia akhirat selama-lamanya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Semuanya teriak mati ya. Yang paling keras teriak mati, insya Allah paling panjang umurnya. Yang gak ikut teriak mati duluan. Orang kaya, orang miskin, raja, rakyat biasa, yang di belakang, yang di luar, yang bersandar, ceramah, semua menghadap Ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Dunia yang dicari takkan dibawa. Takbir. Semoga kita hidup dalam keadaan baik dan mati dalam keadaan baik, amin. Orang yang husnuzon hidupnya, insya Allah matinya husnul khatimah. Dan yang suuzon terus, naudzubillah, kemungkinan matinya suul khatimah. Maka jadi orang baik. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Siap? Tante Desi naik sepeda. Cakep dong. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.